kita bicara tadi mengelola utang. Nah sekarang gimana kita ngembangin uang tadi kan? Kayak tadi kan? Ya mau nggak mau kalau kita mau mengumpulkan aset supaya kita aset kita lebih tinggi dari hutang, salah satunya lewat investasi. Oke, investasi ada tradisional, ada modern. Ini sah saja, tinggal pilih aja mana ya. Ada orang bisa yang tradisional boleh, yang mau investasi modern ya silahkan. Atau dua-duanya ya silahkan. Tergantung risk profile-nya masing-masing Bapak Ibu semua. Oke, yang tradisional biasanya dia akan investasinya biasanya di aset-aset yang dari dulu udah ada, dari zaman dulu ya, dari zaman kuda masih makan rumput udah ada gitu, ya. Contohnya apa? Logam mulia. Logam mulia ini sesuatu yang disukai banyak orang, di semua negara disukai, diterima di banyak tempat, diterima di banyak negara. Jadi termasuk investasi tradisional yang sangat direkomendasi. Tapi logam mulia di sini bukan perhiasan ya. Logam mulia di sini adalah emas murni, emas batangan. Kenapa bukan perhiasan? Ya perhiasan juga ada nilainya. Cuma perhiasan itu kan dikurangi ongkos bikin, harga jual beli, dan kadar emasnya kan nggak murni 24 karat kan. Kadar emasnya itu kan biasanya 21, 22 kan, dicampur dengan logam lain. Kan? Jadi nggak murni. Itu yang membuat harganya berbeda. Oke, logam emas batangan. Lalu properti. Properti ini salah satu investasi tradisional juga banyak dikumpulin orang. Ini karena biasanya nilainya cenderung naik terus setiap tahun. Karena ya tadi, lahan terbatas, tapi orang yang mau punya lahan makin banyak. Sehingga apa? Harga propertinya akan naik. Karena apa? Faktor tanah tadi, lahannya tadi. Lahannya terbatas. Nah, biasanya orang tradisional ke situ, yang aman-amannya ya, main aman-aman. Oke. Lalu yang modern, orang mulai taruh di deposito di bank. Oke. Nah, tapi biasanya deposito itu, kalau kita lihat selama berapa tahun terakhir ya, itu juga nggak terlalu menguntungkan. Kenapa? Karena suku bunganya cenderung kalah dengan inflasi. Apalagi kalau kita lihat secara historical beberapa tahun terakhir ini, suku bunga deposito di bank itu semakin kecil. Kenapa? Karena memang pemerintah memangkas bunga simpanan di bank. Tujuannya supaya bunga kredit makin turun. Jadi otomatis bunga deposito semakin rendah. Sehingga apa? Kalau inflasinya naik, apalagi sekarang ya, mungkin ekonomi kita udah mulai pulih ya, mulai bergerak lagi, apalagi sekarang Lebaran udah boleh pulang, otomatis makin banyak orang mudik, makin banyak orang belanja untuk keluarga nanti di kampungnya. Biasanya ekonomi bergerak di situ, biasanya inflasi akan tinggi di situ, karena orang ramai-ramai belanja. Nah itu biasanya tingkat antara kenaikan inflasi dengan bunga deposito akan semakin jomplang, semakin disparitas semakin tinggi. Ya. Lalu yang kedua bisa dengan obligasi atau surat utang. Ini instrumen alternatif juga. Kenapa? Karena biasanya obligasi itu mirip kayak deposito. Kalau deposito dapat bunga, kalau obligasi namanya kupon. Dan biasanya kuponnya tetap. Sehingga termasuk orang yang agak safe juga nih. Misalnya saya beli obligasinya FR 068 punya pemerintah ya kan. Kenapa saya merasa tenang? Karena itu obligasi pemerintah, dijamin oleh pemerintah. Dan setiap berapa waktu tertentu saya dapat namanya kupon. Kuponnya tetap, misalnya 6,5%, ya 6,5% tetap sampai jatuh tempo. Jadi selain deposito, orang mulai beralih ke obligasi. Oke, dan keuntungan obligasi biasanya apa? Pajaknya lebih murah daripada deposito. Sehingga apa? Income yang dapat bisa lebih besar lagi. Sudah kuponnya lebih tinggi dari bunga deposito biasanya ya, dan pajaknya lebih kecil. Itu obligasi. Oke, apalagi obligasi pemerintah itu dijamin oleh pemerintah. Seperti ORI, Sukuk, itu kan dijamin oleh pemerintah kan? Sehingga nasabah merasa aman, lebih aman juga di situ, terjamin. Oke. Lalu berikutnya yang level yang lebih tinggi lagi ada namanya reksadana. Di reksadana ini kita mulai investasi di banyak instrumen keuangan. Karena reksadana ini kan ada manajer investasi, biasanya buat orang yang mau investasi ya, tapi saya nggak punya pengetahuan cukup tentang investasi, jadi takut. Ya udah mending beli reksadana. Atau saya mau investasi tapi saya nggak punya waktu untuk mantau. Investasinya naik atau turun ya, saya beli apa ya, saya harus jual apa, beli apa ya. Udah taruh aja reksadana. Itu salah satu investasi yang kita taruh aja diem ya, begitu contohnya. Kenapa? Karena itu sudah ada manajer investasi yang akan ngatur uang kita. Oke. Dan biasanya manajer investasi itu akan berusaha untuk mengembangkan uang kita. Kenapa? Kalau uang kita berkembang, otomatis return-nya akan berkembang apa? Otomatis customer akan percaya dengan manajer investasi tersebut kan. Kalau customer banyak percaya dengan manajer investasi tersebut,
maka orang investasi di manajer investasi tersebut akan makin banyak juga. Itu kurang lebih seperti itu. Di reksadana nanti bisa pilihannya banyak tuh, ada 4 yang dipilih ya. Nanti ada yang pasar uang, ada yang pendapatan tetap, ada yang campuran, ada yang saham. Kalau yang pendapatan tetap, yang pasar uang, maka investasinya akan 100% masuk ke pasar uang, instrumen pasar uang. Contoh seperti SBI, Sertifikat Bank Indonesia, deposito, dan lain-lain. Ya. Kalau yang pendapatan tetap, maka 80% lebih investasinya di reksadana tersebut akan masuk ke sektor obligasi. Kalau campuran, yaitu tadi bisa masuk, bisa macam-macam masuk kemana-mana ya, lebih fleksibel. Kalau yang saham, maka 80% lebih investasinya akan masuk ke saham, instrumen investasinya. Tinggal pilih aja mau reksadana yang mana itu di situ. Oke. Dan dengan reksadana itu kita ibaratnya dengan uang terbatas, misalnya kita beli reksadana saham ya, 1 juta. Kalau kita beli saham langsung 1 juta, bisa berapa lot itu dapat? Apalagi saham-saham yang nilainya tinggi ya kayak Astra. Per lembarnya mungkin udah berapa puluh ribu kan? 1 lot 500 lembar saham, 100 lembar saham sekarang ya. Mau dapat berapa? Uang juta nggak cukup kan? Tapi kalau kita dengan reksadana dengan uang 1 juta, kita bisa beli saham Astra, Unilever, Telkom, BCA, banyak. Itu reksadana. Karena tadi kan dana tadi dikumpulkan oleh fund manager, diinvestasikan ke banyak sektor. Jadi didiversifikasi, jadi nggak ditaruh dalam satu keranjang itu, taruh tempat banyak. Sama manajer investasinya, itu reksadana. Nah, lalu kalau yang sudah berani lagi, masuk ke yang saham. Itu kalau udah siap-siap ya, jantungnya kuat. Jantungnya kuat tanpa dirim ya. Nah, itu masuk saham silahkan. Tergantung risk profile-nya masing-masing. Semuanya salah enggak, tergantung risk profile masing-masing ya. Oke. Itu kurang lebih ya, risiko kehidupan tadi kan, tidak ada kepastian, risiko uang kan. Karena kita punya uang jadi ada risiko, kenapa? Depresiasi nilai uang, inflasi. Uang 100.000 sekarang dengan 5 tahun lagi kan beda kan. 100.000 5 tahun yang lalu kita mungkin bisa beli macam-macam, bisa beli makanan macam-macam ya. Sekarang 100.000 mungkin cuma bisa beli 2 macam makanan misalnya. Gitu. Kenapa? Depresiasi nilai uang, inflasi, ya kan? Lalu hilang salah investasi, atau juga nggak pernah nabung, jadi nggak ada uangnya gitu, ya. Terus juga kebutuhan uang, dana pendidikan anak, dana hari tua, uang muka cicilan rumah, dana ibadah dan lain-lain, ya. Ketidakpastian sama dengan risiko, ya kan? Apa risiko apa sih yang bisa muncul di kehidupan ini? Meninggal dini, terlalu cepat. Apalagi kalau yang meninggal itu adalah pencari nafkah, itu risiko, ya. Atau risiko yang kedua, hidup terlalu lama, itu risiko juga. Mati terlalu cepat risiko, tapi hidup terlalu lama juga risiko. Risikonya gimana? Usia produktif orang itu ada masanya. Kalau karyawan mungkin rata-rata sampai 55 tahun, produktif selesai pensiun. Nah kalau hidupnya panjang, sampai 80 tahun lebih, misalnya sampai 90 tahun, risiko nggak? Ya risiko. Kenapa tadi? Income-nya tetap, pengeluarannya bertambah terus. Risiko di situ, hidup terlalu lama. Kita punya sumber uang nggak untuk menghidupi hidup yang lama tadi? Oke. Lalu juga sakit kritis, cacat dan semuanya pasti nggak bisa diprediksikan. Dan juga ada peristiwa kehidupan yang harus kita persiapkan kan, menikah, pendidikan anak, masa pensiun, punya rumah, perjalanan ibadah dan lain-lain ya. Oke. Nah, ini contohnya kalau nggak bisa mengolah pendapatan ya, Mike Tyson. Selama karir bertinjunya dia mengumpulkan uang ya. Ini masuk namanya wealth creation ya, sampai 300 juta US dollar wealth creation. Tahun 2003 bangkrut, dari 300 juta dolar uangnya tinggal 3 juta dolar. Itu 2003 ya, sekarang nggak tahu berapa uangnya dia punya. Oke. Kalau dia nggak punya sumber income lain ya, nggak punya wealth creation yang lain ya, sudah pasti susah hidupnya. Oke. Ini contohnya biaya pendidikan, salah satu yang biasanya juga harus kita prediksi ya. Karena biaya pendidikan itu rata-rata, kalau di average itu rata-rata naik 10%-an lebih ya per tahun. Oke, jadi nah biasanya kalau di Bapak Ibu kalau konsultasi sama financial planner, itu nanti pakai future value dihitung. Ya. Namanya future value akan dihitung. Oke, sekarang pendidikan misalnya masuk SD sekian. Berarti nanti kalau 5 tahun anak masuk SD, berarti dengan future value itu berapa ya yang harus siapin uangnya? Itu namanya future value ya. Karena nilai uang kan selalu berkurang kan, ada depresiasi kan, ada inflasi ya.
contohnya inflasi ini ya misalnya harga gula pasir dulu sekian, sekarang pun itu masih snack ya. Tapi yang pasti naiknya gede itu minyak goreng ya. Cuma saya nggak tahu karena sensitif minyak goreng sih ya harganya. Oke, ini contohnya ya. Nah, apa sih jawabannya untuk itu semua? Ya kita harus punya namanya wealth creation sama wealth protection. Jadi nggak cuma creation, tapi protection harus siapin juga. Karena gini, creation udah ada ya, kita kumpulkan uang tadi dapat, kita mendapatkan sumber pendapatan banyak. Tapi kalau nggak ada protection, itu juga sama bisa boncos. Kadang-kadang orang nggak mikirin proteksinya juga. Creation, accumulation. Proteksinya gimana? Oke. Proses itu apa aja sih? Ya tadi, kalau kita sakit, kita udah nggak punya proteksi nggak? Kalau karyawan sih mungkin masih aman ya, karena proteksinya masih ada, bisa di perusahaan bisa di-cover biasa rata-rata kan, kesehatan. Oke. Tapi kalau kita entrepreneur, kita wirausaha, atau kita pekerja lepas ya kadang-kadang kan proteksinya itu kan terbatas. Ya untuk sekarang ada BPJS ya masih kebantu ya. Oke. Nah terus juga mengelola income misalnya, income dari mana sih? Bisa dari bonus, tabungan, ekstra, gaji, ya pasti gaji ya pertama ya. Ekstra, tabungan, bonus, oke. Setelah dikurangi biaya pengeluaran, kita masukkan portofolionya apa yang sudah terkumpul, lalu kita mulai investasikan, kita taruh di sini kan, kita diversifikasikan. Ada cash ya, kalau bisa 20% minimal ada cash ya, buat cadangan-cadangan darurat kan. Lalu bisa investasi fixed aset, rumah atau bangunan ya kan, emas, paper asset itu contohnya kayak reksadana, obligasi ya. Atau juga kita mulai usaha bisnis, cari partner bisnis atau apa, ya tergantung nanti gimana kita low income kita ya. Itu sudah kehidupan tadi ya. Dan biasanya kalau sudah tua, kadang-kadang kita mulai mikirin nggak cuma pensiun, tapi ada tadi saya bilang warisan. Ya kan, gimana kita bisa anak rumah, gimana kita meninggalkan satu legacy buat anak, ya kan? Oke. Tuh. Nah, investasi itu biasanya munculnya di sini nih, fase-fase produktif. Ini saatnya kita namanya wealth creation dan wealth accumulation, mengumpulkan kekayaan, ya kan? Melipat gandakan kekayaan di sini. Oke. Nah, saat usia pensiun, udah mulai pensiun, kita mulai masuk karena distribusi kekayaan tadi, warisan. Ya. Nah, cuma pesan saya buat Bapak Ibu, kalau bisa kita misalnya punya harta atau apa, jangan buru-buru diwariskan ke anak ya. Pesan saya itu aja sih. Karena kalau saya ngelihat dari pengalaman berapa saudara saya atau kerabat ya yang sudah sepuh gitu kan, karena saking sayang sama anak, tiba-tiba berapa hartanya dialihkan ke anaknya. Tiba-tiba anaknya itu lupa dengan orang tuanya. Nah, itu hati-hati juga di situ ya. Karena mungkin sekarang anak sih anak ya, tapi kalau udah ada menantu kan beda lagi ceritanya. Mending kalau menantunya baik, tapi kalau menantunya tiba-tiba membawa pengaruh yang buruk terhadap hubungan anak dan orang tua kan, ya bahaya juga itu. Itu kurang lebih sih ya. Oke, ini kesalahan dari yang dalam perencanaan keuangan ya, yang harus kita lakukan ya, atau financial breakthrough ya. Pertama, tidak pernah melakukan catatan keuangan. Kita nggak punya catatan keuangan, nggak pernah tahu kas keluarnya seperti apa sih, bulannya seperti apa sih, yang rutin keluar dan tidak rutin apa sih. Oke. Defisit keuangan keuangan tidak terkendali. Ya karena nggak punya catatan, apalagi keuangan tak terkendali itu makin nggak bisa kontrol, makin nggak terkendali kan. Terus uang dibiarkan nggak produktif. Nggak produktif itu apa maksudnya? Bisa dibilang gini, kita taruh uang di tabungan, bagus nggak? Bagus, itu cash, darurat kan bisa tarik kan. Tapi kalau terlalu banyak uang di tabungan, itu nggak produktif juga. Kenapa? Karena tabungan itu bunganya kecil. Uang kita susah berkembang. Kalah dengan inflasi, apalagi dengan inflasi kalah gitu kan. So, makanya tadi idealnya harus berapa kali dari pengeluaran bulanan kan, jangan terlalu banyak. Oke, itu tadi ya. Terus menyelesaikan usia produktif. Jadi waktu usia produktif kita terlalu santai lah ya. Oke. Salah kelola utang, akhirnya apa? Gali lubang tutup lubang. Atau gagalan usaha ya kan. Salah kelola atau ditipu. Biasanya orang usaha itu salah satunya kalau nggak salah kelola ya ditipu tadi ya. Dimakan orang. Atau kadang-kadang ya ditipu sama orang terpercaya lah misalnya kadang-kadang seperti itu ya. Nah, ini yang banyak sering kejadian juga ya. Investasi bodong,
Karena apa? Karena faktor greedy. Tiap orang tuh pasti selalu ada muncul nama investasi bodong tuh di zaman dulu udah ada kan, sering muncul di berita, sering kejadian, tapi terus muncul ada terus. Kayaknya orang tuh nggak belajar dari situ ya, sering kejadian. Kan? Udah ada Koperasi Pandawa, ada lagi ini, ada lagi itu, ya kan? Ada lagi Binomo dan semuanya kan. Kenapa? Faktornya cuma satu, serakah, itu aja. Oke? Nggak punya asuransi, dia bisa buat bangkrut. Apalagi kalau kita nanti, karena kan biaya berobat itu lumayan mahal ya. Kalau kita mungkin yang statusnya karyawan dan di cover sama asuransi itu masih tenang ya, kita masih punya cover kalau sakit ya nggak perlu keluar uang banyak gitu, masih di cover asuransi. Tapi kalau kita entrepreneur, ya harus siapin. Mau nggak mau, kalau kita entrepreneur, kita harus siapin. Jangan sampai nanti uang kita kumpulkan, tadinya mau berapa tahun kita mau punya uang berapa, berkurang. Kenapa? Karena sakit, dipakai untuk biaya berobat. Oke, itu kurang lebih. Itu kurang lebih dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Ari. Nanti dia akan ngomongin reksadana tadi saya jelasin kan. Apa sih kurang lebih kalau instrumen-instrumen keuangan yang bisa dimanfaatkan gitu ya, dengan yang tadi yang modern, yang paper asset tadi ya.